Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nadine Aulia Putri dengan NPM 242010372, Fajriya Azhara Salsabila Yahya dengan NPM 242010393, Sada Alaya Putri Rion dengan NPM 242010397, Febriana Dwi Rantika dengan NPM 24201030103, Lulu Rahma Maulia dengan NPM 24201030104, Rizky Ilmaniah Rosyada dengan NPM 24201031112. Saat ini kebiasaan belanja masyarakat Indonesia makin konsumtif, terutama anak muda yang sering terpapar tren global lewat media sosial dan teknologi. Akibatnya, kita jadi sering membeli barang impor seperti elektronik, kendaraan, makanan, dan fashion. Meskipun bisa memenuhi kebutuhan dan gaya hidup, kebergantungan pada impor ini memiliki dampak besar untuk ekonomi kita, seperti defisit perdagangan dan lemahnya daya saing produk lokal. Makanya, kita perlu memahami pola konsumsi tiap generasi dan faktor-faktor yang membuat kita lebih memilih produk luar, supaya bisa mencari solusi yang mendukung industri dalam negeri. Pertanyaan pertama, bagaimana perilaku konsumsi lintas generasi mempengaruhi permintaan terhadap produk impor di Indonesia? Pengaruh perilaku konsumsi lintas generasi terhadap permintaan produk impor di Indonesia untuk generasi baby boomers, mereka fokus pada kualitas. Mereka lebih memilih produk impor yang terbukti kualitasnya, seperti kendaraan dan elektronik, dan meningkatkan ketergantungan pada barang-barang tersebut. Untuk generasi X, mereka lebih praktis dan efisien. Mereka mencari barang fungsional dan efisien seperti alat elektronik dan peralatan rumah tangga. Untuk generasi milenial, mereka lebih inovatif dan sadar sosial. Mereka menginginkan produk yang berkelanjutan dan mencerminkan pengalaman sosial, meningkatkan permintaan terhadap teknologi terbaru dan fashion internasional. Untuk generasi Z, mereka lebih autentik dan transparan. Mereka mencari produk global yang mendukung nilai sosial seperti barang ramah lingkungan dan teknologi mutakhir. Secara keseluruhan, generasi yang lebih muda cenderung lebih terbuka terhadap produk impor yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Sedangkan untuk generasi yang lebih tua, mereka cenderung memilih produk yang berkualitas dan yang sudah teruji. Selanjutnya, generasi yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketergantungan impor menurut kelompok kami yaitu generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z. Alasannya karena generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z itu tumbuh di era digital yang sangat maju dan berkembang, sehingga mereka dengan mudah mengakses e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Alasan selanjutnya yaitu gaya hidup dan tren global. Kedua generasi tersebut itu sangat mudah terpengaruh oleh budaya luar negeri atau budaya populer global, misal K-pop, kemudian film Hollywood, dan juga tren fashion internasional. Kemudian mereka juga sangat mudah tergiur dengan barang yang digunakan influencer luar negeri, sehingga menyebabkan produk lokal itu sepi peminatnya karena kalah dengan produk impor. Selanjutnya, Gen Z dan Gen milenial itu cenderung memilih produk berdasarkan nilai sosial dan inovasi. Banyak produk global yang menawarkan produk ramah lingkungan, sementara produk lokal belum memenuhi ekspektasi mereka. Jadi, dibanding generasi sebelumnya, Gen milenial dan Gen Z ini memiliki akses yang lebih besar terhadap produk lokal. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka berkontribusi dalam membeli produk impor.
Faktor-faktor apa yang menyebabkan produk lokal kalah bersaing dengan produk impor di pasar Indonesia dan bagaimana industri lokal dapat meningkatkan daya saing mereka? Faktor-faktor yang menyebabkan produk lokal kalah bersaing sama produk impor itu dikarenakan kualitasnya yang belum konsisten, branding yang kurang kuat, dan harga yang cenderung lebih mahal. Banyak orang lebih memilih membeli barang dari luar negeri karena dianggap lebih awet, inovatif, dan lebih bagus. Sementara itu, produk lokal masih kurang dikenal karena pemasarannya yang belum sekuat produk impor. Selain itu, harga juga jadi masalah besar. Barang impor, terutama dari barang-barang dari Cina, bisa lebih murah karena mereka memproduksi dalam jumlah besar dan dengan teknologi yang lebih canggih. Sementara itu, produksi di dalam negeri masih banyak mengalami kendala seperti biaya bahan baku yang tinggi dan efisiensi yang belum optimal. Akibatnya, produk lokal jadi lebih mahal dan susah untuk bersaing di pasar. Agar bisa bersaing, produk lokal harus lebih inovatif, meningkatkan kualitas, dan bangun branding yang lebih kuat agar lebih menarik di mata konsumen. Memanfaatkan media sosial sebagai tempat promosi agar produk makin dikenal. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan ke UMKM dan industri lokal seperti memberi pelatihan, bantuan modal, memberi subsidi, supaya mereka bisa berkembang dan tidak kalah saing dengan produk luar. Bagaimana cara menyeimbangkan antara manfaat impor dalam jangka pendek dan bahaya impor dalam jangka panjang? Lalu kebijakan pemerintah apa yang dapat diambil untuk mengurangi ketergantungan impor? Impor itu dapat memberikan manfaat seperti menstabilkan harga, memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan juga meningkatkan daya saing. Tetapi impor yang berlebihan dapat berbahaya pada suatu negara karena dapat melemahkan industri domestik, memperlebar defisit perdagangan, dan membuat ekonomi menjadi rentan terhadap fluktuasi global. Jadi, caranya untuk menyeimbangkan antara manfaat dan bahaya impor adalah yang pertama, diversifikasi sumber impor, yaitu mengurangi ketergantungan terhadap suatu negara yang selama ini diimpor agar tidak rentan terhadap gangguan pasokan. Yang kedua, mengembangkan substitusi impor, yaitu mendorong industri dalam negeri untuk menghasilkan produk yang biasanya diimpor. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi industri domestik, yaitu memberikan insentif bagi industri lokal agar mampu bersaing. Yang keempat adalah mengoptimalkan perdagangan bebas yang selektif. Caranya dengan menyeimbangkan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan sektor strategis. Yang kelima, mendorong hilirisasi industri, yaitu mengolah bahan mentah di dalam negeri agar memiliki nilai tambah sebelum diekspor. Selanjutnya, kebijakan pemerintah apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor? Yang pertama, insentif terhadap industri lokal, yaitu pemberian subsidi, permudahan perizinan, dan keringanan pajak untuk industri yang menghasilkan barang-barang yang biasanya diimpor. Yang kedua adalah kebijakan proteksi yang terukur, yaitu dengan pengenaan tarif impor tertentu untuk melindungi produk dalam negeri tanpa menghambat inovasi dan kompetisi. Yang ketiga adalah investasi di sektor strategis, yaitu meningkatkan investasi di sektor R&D agar mampu menghasilkan teknologi sendiri. Yang keempat, penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dan yang kelima adalah peningkatan kemitraan dengan swasta dan UMKM dengan cara mendorong keterlibatan sektor swasta dan UMKM dalam rantai pasok perekonomian nasional. Sehingga apabila kebijakan ini dapat dilakukan, dapat menyeimbangkan manfaat jangka pendek dari impor dengan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana cara
mengubah perilaku konsumen agar lebih mencintai produk lokal? Jawabannya itu, untuk mengubah perilaku konsumen agar lebih mencintai produk lokal, ada 3 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan desain produk. Jika produk lokal memiliki kualitas yang baik dan desain yang menarik, konsumen akan lebih percaya dan tertarik untuk membelinya. Banyak orang lebih memilih produk impor karena dianggap lebih bagus, sehingga produsen lokal harus berinovasi agar tidak kalah bersaing. Yang kedua itu ada kampanye cinta produk lokal. Pemerintah dan pelaku usaha bisa mempromosikan produk lokal melalui media sosial, iklan, dan kerjasama dengan tokoh publik. Kampanye ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa produk dalam negeri tidak kalah bagus dan bisa membantu perekonomian negara. Yang ketiga itu ada mengedukasi konsumen. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa membeli produk lokal tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Jika konsumen sadar akan manfaat ini, mereka akan lebih memilih produk lokal dibandingkan dengan produk impor. Dari pembahasan tadi, kita tahu kalau generasi milenial dan Gen Z punya peran besar dalam meningkatnya produk impor karena terpengaruh tren global, media sosial, dan e-commerce. Sayangnya, produk lokal masih kalah saing karena kualitasnya belum konsisten, bandingnya kurang kuat, dan kadang harganya lebih mahal. Biar nggak terus-terusan bergantung sama barang impor, kita butuh kebijakan yang mendukung industri lokal, misalnya insentif, perlindungan sektor strategis, dan penguatan infrastruktur. Selain itu, konsumen juga bisa diajak lebih menghargai produk dalam negeri dengan cara meningkatkan kualitas, promosi yang lebih menarik, dan edukasi soal pentingnya mendukung produk lokal. Kalau kita mulai perubahan dari sekarang, Indonesia bisa lebih mandiri dan produk dalam negeri bisa berkembang lebih baik.